Ikut kakak-kakak yang pakai vest di belakang ya. Anak-anak silakan ikut kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya juga boleh sih jemput anak-anaknya. Nanti orang tuanya boleh isi kursi-kursi yang kosong juga supaya lebih maju ya, kita bisa lebih dekat dengan pembicara. Oke, selamat sore semua. Kita excited semua ya. Siapa yang excited sih? Yeay. Saya aja sangat-sangat excited loh. Saya baru balik tadi malam untuk acara ini. Bener-bener, maksudnya kita tuh bener-bener di sini saling bisa saling berbagi dan itu luar biasa banget ya. Dan hari ini kita ada seorang pembicara yang sangat luar biasa. Beliau sudah 20 tahun menjadi kepala sekolah di sekolah reguler, kemudian dipanggil Tuhan, dan saat ini beliau yang menjadi koordinator untuk life skill autistic teenager dan dewasa tentunya di Pupa School. Mari kita sambut Ibu Nini. Halo Bapak Ibu, selamat sore. Senang sekali sore hari ini. Aduh, jujur kalau mendengar nama Abaloh saya berasa pulang ke rumah. Saya lama Bapak Ibu melayani, saya pakai kata melayani ya, melayani di Sekolah Tunas Bangsa. Dan sore hari ini saya juga ditemani teman saya, Miss Susi, kepala sekolah dari TK Tunas Bangsa yang ada di Lipo Cikarang. Dan tadi saya ketemu sama Miss Lastri yang ternyata saat ini menjadi koordinator kurikulum untuk jenjang elementary di Tunas Bangsa. So thank you Ibu Olivia. Sore hari ini saya boleh berkesempatan pulang ke rumah ya. Saya pakai istilah pulang ke rumah ya Bapak Ibu ya. Oke, mohon maaf sebentar. Saya siapkan dulu coretan saya supaya saya nggak lupa. Ya. Perkenalkan, nama saya Nini, Bapak Ibu. Saya asli dari Jawa Timur, tapi hidup lama di Solo. Kemudian saya, tadi Ibu Olivia menyampaikan 20 tahun menjadi guru, yes. Tahun 2002, saya diminta oleh Ibu Gembala saya untuk menjadi guru. Nah ini Bapak Ibu, sesuatu yang unik. Saya bukan guru, tapi memang Bapak saya guru. Saya bekerja di satu gereja sebagai pengerja gereja, sebagai full time. Dan kemudian dari gereja itu ada satu sekolah yang kondisinya tidak terurus diserahkan kepada gereja. Sekolah tersebut kemudian ditangani oleh gereja dan saya menjadi orang gereja yang dikirim untuk mempelajari dari nol tentang dunia pendidikan. Awalnya masih tarik ulur Bapak Ibu karena saya merasa saya orangnya agak apa ya, kalau bahasa dibilang agak pecicilan. Bapak Ibu mungkin nggak tahu ya apa ya itu istilahnya ya. Kayaknya nggak cocok jadi guru gitu ya. Agak tomboy. Bapak Gembala saya aja khawatir saya ini bener atau enggak hidupnya gitu. Benar, pada waktu itu Pak Pendeta Johannes Rusli yang dari Tegal, kalau mungkin ada Bapak Ibu yang kenal. Singkat cerita, saya mulai say yes untuk menjadi guru ketika di sekolah tersebut ada 3 orang peserta didik yang tidak bisa ditangani secara reguler karena mereka berkebutuhan khusus. Tahun 2002 di Kota Tegal, istilah autis atau berkebutuhan khusus menjadi istilah yang sangat asing, lebih asing daripada kalau bahasa Jerman mungkin ada satu kata yang didengar. Gitu ya. Jadi benar-benar clueless, nggak ada informasi apa yang harus dilakukan. Dan saya bertanya kepada Ibu Gembala saya, Tante, saya panggilnya Tante, apa yang harus saya lakukan ketika harus mendampingi tersebut? Udah doain aja. Didoain gitu. Apa yang bisa diajarkan, diajarkan. Tapi
karena kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu, 3 orang peserta didik autism ini bersama saya di jenjang SMP selama 3 tahun. Karena only by His grace mereka bisa menyelesaikan jenjang SMP-nya dengan berbagai macam keunikan. Suatu ketika Ibu Gembala saya bilang, tulis diary, bagaimana kamu jatuh bangun mendampingi ketika anak tersebut. Dan ternyata itu adalah menjadi benih yang ditanam oleh Ibu Gembala saya di hati saya tentang dunia spesial ini. Saya kemudian mengajar di sekolah itu sejak 2002 sampai dengan 2012, Bapak Ibu. Saya menjadi tim kurikulum yang kemudian mencoba untuk memasukkan nilai-nilai kebenaran firman ketika dikombin dengan pendidikan di jenjang SMP. Lalu 2012, Bapak Ibu, ini mohon maaf ya saya cerita. 2012 ada satu pekerjaan Tuhan menurut Bapak Gembala saya diutus sempat ke Singapura untuk mengerjakan satu hal di sana. Sudah diurus ini itunya dan lain sebagainya. Singkat cerita saya sudah resign dari sekolah dan lain sebagainya, itu nggak terjadi Bapak Ibu. Lalu saya lontang-lantung ngapain gitu. Yang biasanya full kegiatan gereja dari buka mata, doa pagi sampai doa malam, tiba-tiba saya nggak ada kegiatan. Nah teman saya, Miss Susi, ngontak saya, daripada kamu ngelantur begitu, coba apply di Tunas Bangsa Lipo Cikarang. Singkat cerita, 2012 saya bergabung di Tunas Bangsa Lipo Cikarang, dan di tahun kedua saya dilibatkan untuk menjadi Vice Principal dan kemudian Principal di Tunas Bangsa selama 9 tahun, Bapak Ibu sekalian. Lalu kenapa saya ada di Pupah bersama Pak Joni, Ibu Fonda, beliau leader saya sekarang, Bapak Ibu. Sebagai guru di sekolah reguler, ada panggilan di hati saya. Dari tahun ke tahun jumlah orang tua yang datang ke sekolah membawa putranya untuk belajar di sekolah kami itu tidak bisa kami fasilitasi pada waktu tersebut. Nah, saya sempat maju ke yayasan, apakah kita akan melakukan sesuatu? Namun memang pada waktu itu di tahun tersebut belum ada plan. Saya tunggu 1 tahun kemudian, dan kok rasanya kegelisahan hati saya semakin tinggi. Kalau orang tua tidak mendapatkan fasilitas pendidikan buat putra-putrinya, mereka akan digembalakan siapa? Saya mencoba bergabung kepada komunitas-komunitas tertentu, saya melihat ada kelompok-kelompok tertentu di luar gereja yang sebetulnya sudah mulai bergerak dan agak jauh. Tapi pendidikan Kristen belum mengarah ke sana, Bapak Ibu sekalian. Singkat cerita, saya mengajukan untuk resign, dan kemudian saya mencoba untuk menggeluti lebih dalam apa yang ada di dalam hati saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, Pak Joni, Ibu Fonda datang memberikan kesempatan kepada saya untuk saya bisa melakukan apa yang ada di hati saya. Saya bergabung di Pupah Center, Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Rio memberikan saya senjata rahasia, harus saya gunakan. Oke. Saat ini saya ada di Pupah Center, Bapak Ibu. Pak Joni memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi koordinator program pendampingan untuk teman-teman neurodivergent dewasa usia 16 tahun ke atas, untuk memberikan pendampingan khususnya di dalam hal life skill, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu lihat kenapa Pupa menggunakan logo ini, nah ini juga sesuatu yang kemudian saya say yes untuk bergabung dengan Pak Joni, karena beliau menerima visi Tuhan untuk memberikan diri, menyiapkan satu center yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalau bahasa kita ini kan lingkungan gereja ya, jadi saya pakai bahasa yang rohani. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mendampingi parents yang membutuhkan dukungan untuk anak-anak yang usia dewasa. Karena mungkin kalau early detection, tempat terapi dan lain sebagainya agak mudah dijumpai, tetapi untuk usia yang 16 tahun ke atas mungkin Bapak Ibu agak sulit menemukan. Sedangkan untuk melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mungkin putra-putri kita belum sampai di sana. Dan Pupa melihat setiap individu unik, seperti fingerprint yang menjadi logonya Pupa,
Jadi Bapak Ibu bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendampingi putra putri yang unik. Oke, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sore hari ini menyampaikan mungkin agak tidak terlalu enak didengar, tapi saya sudah izin sama Ibu Olivia, saya akan mencoba menceritakan pengalaman saya sebagai pekerja di lapangan. Ya, saya punya anak satu, memang anak saya secara pengelompokan tipe tidak tergolong yang divergen, Bapak Ibu, ya. Tapi ketika saya ada di lapangan, saya banyak bertemu dengan parents. Jadi saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian tentang apa yang saya jumpai di lapangan, baik ketika saya menjadi seorang guru di sekolah reguler maupun saat ini yang secara khusus memberikan pendampingan di Pupa Center untuk teman-teman divergen di usia dewasa. Bapak Ibu sekalian, ini yang seringkali menjadi ungkapan orang tua. Aku harus kuat demi anakku. Aku harus sehat dan umur panjang demi anakku. Aku harus mendampingi anakku sampai kapanpun. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan mendampingi anakku? Siapa di antara Bapak Ibu yang salah satu dari ungkapan ini pernah tercetus di dalam hati kita? Bolehkah angkat tangan? Ya, thank you. Berarti memang betul ya Bapak Ibu, ini adalah fakta di lapangan. Bahwa ungkapan-ungkapan yang seperti ini yang ada di dalam hari-hari kita, yang memenuhi hari-hari kita. Bapak Ibu, mari kita lihat apakah betul ya? Apakah betul bahwa kitalah satu-satunya mohon maaf. Apakah betul bahwa kita satu-satunya yang diperlukan oleh putra-putri kita? Saya tulis di sana, seringkali orang tua lambat menyadari. Nah, saya nggak ada kepentingan untuk memojokkan siapapun, tapi saya mencoba untuk sharing Bapak Ibu dari apa yang saya jumpai di lapangan. Kesimpulan saya, banyak orang tua yang terlambat menyadari. Seringnya ingin berkorban total untuk putra-putrinya. Tapi apakah pengorbanan total itu diperlukan oleh anak kita? Apakah pengorbanan total itu benar-benar diperlukan oleh anak kita? Dari data yang ada, akhirnya Bapak Ibu, saya menyimpulkan bahwa sebetulnya kita itu bukan satu-satunya yang dibutuhkan oleh anak kita. Memang penting, gak ada tergantikan kehadiran orang tua. Tapi orang tua bukan satu-satunya yang diperlukan oleh anak kita. Kita juga lupa untuk memenuhi well-being seluruh anggota keluarga. Maka selain putra kita yang divergen, yang special one, kita ini nggak ingat untuk mengurusi anak yang lain, sibling. Ya. Kita nggak ingat untuk memuji pasangan kita, suami istri. Udah nggak pernah nonton, nggak pernah makan di luar, nggak pernah jalan-jalan, gitu ya. Nah ini saya ambil contoh yang ekstrim. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, saya mohon maaf ya, minta spidol. Thank you Bu. Makasih. Yang saya ceritakan baru yang dari satu sisi ya Bapak Ibu. Sebetulnya yang saya jumpai ada dua tipikal parent. Nah,
Saya ambil yang ekstrim aja. Yang pertama, spidolnya habis. Ini masih segel. Sabar ya, saya buka. Dua tipe orang tua ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil yang ekstrim. Yang pertama, orang tua yang larut dalam kesedihan, duka cita yang mendalam, terforsir energinya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah orang tua yang cuek, easy going dengan kondisi putra putrinya. Nah, dua tipe ekstrim ini sebetulnya bukan tipe ideal yang dibutuhkan oleh putra putri kita. Sangat mengasihi anaknya sampai lepas kontrol, pasti juga nanti ada negatif impactnya. Kemudian cuek, udahlah, yang penting step-stepnya dilakukan semuanya, early detection lah, kemudian apalagi early detection, kemudian ya sabar. Mohon maaf Ibu, ini tutupnya nggak ya? Saya kembalikan. Saya ambil satu aja. Terapi di sana sini dan lain sebagainya, semuanya dilakukan, tetapi tanpa rasa, ya. Atau orang tua yang mengorbankan segala sesuatu demi putranya. Nah, sebetulnya kedua tipe ini bukanlah tipe yang paling ideal yang diperlukan oleh putra-putri kita. Bapak Ibu, ketika saya mengungkapkan ini sekali lagi tidak ada maksud menyakiti ya Bapak Ibu ya. Sungguh gak ada agenda untuk itu. Tentunya kan saya juga datang tidak dengan mencari musuh ya. Gitu. Tapi benar-benar saya pengen sharing, mungkin ada pelajaran yang bisa kita petik dari cerita saya, karena saya bertemu dengan parents yang mungkin putra-putrinya udah lebih dewasa dari putra-putri kita yang ada di tempat ini. Jadi kita belajar dari titik lemah atau titik kurang parent yang sudah menjalani terlebih dahulu, ya. Jadi inilah Bapak Ibu faktanya bahwa kedua tipe yang ekstrim ini bukanlah tipe yang ideal harusnya di dalam kita mendampingi putra-putri kita. Banyak case sibling bermasalah, ya. Suami istri yang akhirnya pisah, ya, karena saling menyalahkan. Salah siapa? Salah siapa? Ya siapa yang bisa jawab? Tapi sebenarnya tadi saya agak frustasi dengan lagu pertama. Saya pikir nggak perlu ada materi karena lagunya bagus banget tadi. Lagu yang dibawakan bagus banget, kayaknya masalahnya udah nggak ada, oh ini udah di puncaknya ini. Tapi karena saya udah terlanjur bikin materi, saya sampaikan aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi ketika orang tua ada di dalam fase ini Bapak Ibu, ada di dalam fakta yang pertama ini, sudah melakukan pengorbanan habis-habisan, tapi kemudian dihadapkan pada satu fakta bahwa kita bukan satu-satunya yang dibutuhkan oleh anak kita. Well-being seluruh keluarga juga sama pentingnya dengan anak spesial kita. Bapak Ibu, faktanya harusnya kita melibatkan seluruh keluarga dan mulai take a village, melibatkan seluruh orang sekota. Ini mungkin juga cukup familiar, pastinya Bapak Ibu ketika konsultasi ke psikolog, mulai menjalani early detection, Bapak Ibu dapat gambaran fase ini. Biasa dikenal dengan istilah U-curve. Ini adalah visualisasi emosi parent saat menerima diagnosa putra-putrinya. Ketika kita pertama bertemu dengan dokter tumbuh kembang anak atau pihak-pihak expert,
yang mendiagnosa anak kita, dan kita mendapatkan surat yang begitu tidak kita inginkan sebetulnya, bahwa anak kita itu ada kebutuhan khusus dengan diagnosa tertentu, maka reaksi pertama pasti kita shock ya Bapak Ibu ya. Saya cari gambar yang tercengang di situ, shock banget. Dari shock ini Bapak Ibu turun lagi menjadi sangat sedih sampai kepada fase yang rasanya putus asa. Turun lagi Bapak Ibu, marah. Siapa saja yang bisa dipersalahkan, dipersalahkan. Bahkan sampai Tuhan pun seringkali juga menjadi sasaran kemarahan kita. Namun sebetulnya di dalam ungkapan rasa marah itu nggak bisa dipungkiri juga ada rasa bersalah. Blame ourselves. Apa ya yang sudah aku lakukan? Dosakah aku? Salahkah aku? Kutukan apa ini? Itu kita sendiri tanpa orang menuduh kita pun pasti sudah ada di dalam satu titik tersebut. Kemudian Bapak Ibu dengan berbagai situasi kurvanya menjadi naik, kita mulai cari jalan keluar. Waktunya berbeda-beda satu dengan yang lain. It's okay. Mungkin juga ada di antara Bapak Ibu saat ini masih ada di fase marah. It's okay. Gak apa-apa. Bapak Ibu bisa mengambil waktu. Namun kita tetap akan berkejaran dengan waktu, dengan kondisi putra-putri kita. Ya. Mulai cari jalan, kemudian menerima dan menyesuaikan sampai akhirnya kita berkomitmen untuk memberikan pendampingan yang terbaik. Ketika pada fase menerima, Bapak Ibu, pada fase menerima, kayaknya sayang ya, tapi saya mohon maaf Bapak Ibu, saya cerita. Ada satu istilah yang sering kita ucapkan. Apakah orang tua itu udah accept putranya? Adakah acceptance itu 100%? Nah, yang kami lihat Bapak Ibu, acceptance itu memang berproses. Ya. Acceptance itu berproses. Pada waktu kita mengatakan kita sudah menerima, kita diperhadapkan kepada satu fakta. Seringkali acceptance kita kurang realistis untuk anak kita, Bapak Ibu. Penerimaan kita disertai kata harus sesuai dengan standar kita. Anak saya harus begini, anak saya harus begini. Ekspektasi kita, ekspektasi orang tua tidak disesuaikan dengan kebutuhan putra-putrinya. Ketika di sekolah, orang tua banyak denial bahwa anaknya ini butuh assessment atau pendampingan khusus. Orang tua tidak bisa menerima. Dia bilang, enggak, coba aja. Saya dari sisi guru nih Bapak Ibu ya. Bagi seorang pendidik juga tidak mudah menjelaskan itu kepada orang tua. Namun semakin Bapak Ibu guru memberikan dorongan harus diterima, harus ini dan lain sebagainya, sebetulnya keharusan yang kita tekankan itu nggak membawa hasil apa-apa ketika anak kita ada di dalam situ. Karena begitu mereka mengungkapkan keberatan, karena mereka sebenarnya nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk putra-putrinya. Nah, kalau mereka aja nggak tahu, untuk apa kita memaksakan anak kita harus ada di tempat tersebut? Ya. Mari kita atur ekspektasi kita sebagai parents. Bapak Ibu, kita harus kolaborasi dengan banyak pihak yang expert dan pantau tumbuh kembang anak kita. Mana yang paling diperlukan oleh anak kita? Penting banget kita mengenali kekuatannya, bukan fokus kepada kekurangannya. Oh, udah 7 tahun, 8 tahun belum bisa baca tulis. Bapak Ibu panik untuk nge-push supaya putra kita, putri kita bisa baca tulis. Energi kita gede di situ, dana kita
alokasinya gede untuk di situ. Oke, itu kekurangan putra kita saat usia 8 tahun belum bisa baca tulis, 9 tahun, 10 tahun belum bisa baca tulis. Itu kekurangannya. Tapi ketika Bapak Ibu hanya fokus kepada kekurangannya, waktu kita habis untuk melihat kekuatan yang harusnya mulai kita kembangkan. Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh orang tua ketika Tuhan memberikan kepercayaan dengan anak special need ini? Bapak Ibu sekalian, prevalensi atau prevalensi adalah jumlah, ya Bapak Ibu, jumlah anak-anak spesial need di Indonesia saja dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini Susi setiap kali pendaftaran selalu bilang, aduh muridku tambah lagi yang ini, tambah lagi, jumlahnya ini, ada yang unik begini, ini. Bapak Ibu, jumlahnya semakin hari semakin banyak. Jumlahnya semakin hari semakin banyak. Jadi mari kita juga jangan terlalu memerlukan waktu yang terlalu lama, padahal sebetulnya waktu itu terus berjalan, Bapak Ibu. Ya. Sebetulnya waktu itu terus berjalan. Saya ada satu, seringkali Bapak Ibu orang tua fokus kepada sesuatu yang dianggap penting. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang putra-putrinya usia di pendidikan dasar, SMA ke bawah? Apakah rata-rata putra-putrinya usia SMA ke bawah? SMA, SMP, dan SD. Betul ya Bapak Ibu ya? Baik, terima kasih. Nah, ketika kita mempunyai putra di usia tersebut, yang ada di fokus kita adalah akademik core-nya. Padahal bagi anak spesial need, basic need-nya Bapak Ibu itu ada di poin-poin ini nggak kalah penting. Basic living skill-nya dia seperti apa? Kemampuan dia berinteraksi seperti apa? Ada di community participation-nya. Kemudian keterampilan yang dia miliki apa? Kemudian suatu hari Bapak Ibu berpikir dia akan mandiri enggak? Kalau dari diagram ini Bapak Ibu atau dari pola peta tersebut, ini basic skill paling dasar, ya. Kemudian di sini community skill dia. Kemudian di sini vocational skill dan independent skill. Bapak Ibu, basic ini mulai dari bangun tidur sampai night routine, toileting, basic communication, apalagi Bapak Ibu, berpakaian, apalagi hal-hal simple, bagaimana dia mengenali dirinya sendiri dan kebutuhan mendasar dirinya sendiri, gosok gigi, taruh membedakan pakaian kotor, pakaian bersih, hal-hal yang kira-kira dilakukan dari bangun tidur sampai tidur di malam hari Bapak Ibu. Basic living skill. Mengenali dirinya sendiri. Kemudian di community participation skill ini adalah dia sadar bahwa ada orang lain selain dirinya. Nah, harusnya Bapak Ibu, sekolah itu kebutuhannya ada di sini. Kebutuhannya ada di sini. Ketika putra-putri kita sudah memiliki kemampuan di basic living skill dan dia sudah bisa diajak atau bisa dikondisikan bahwa ada orang lain loh selain dirimu, dia udah paham bagaimana ada orang lain yang sama dengan dirinya, baru Bapak Ibu kita bisa kirim mereka ke sekolah. Karena perlu kita tahu di sekolah dia akan bertemu dengan anak-anak lain. Kalau kita tidak cek kemampuan anak kita di basic skill dan di kesiapan dia social interaction-nya, maka no
wonder Bapak Ibu kalau di sini gurunya stres, Bapak Ibu stres, anaknya stres. Ada banyak muncul persoalan yang kemudian seakan-akan menjadi lebih besar lagi kesulitan kita. Gak perlu buru-buru anak kita ada di dalam fase ini Bapak Ibu. Mari kita fokus sesuai dengan musim yang diperlukan oleh putra-putri kita. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini yang mungkin akademik core-nya pun juga dipilih, Bapak Ibu perlu sekolah yang cukup fleksibel dengan melihat strength dari putra-putri kita apa, ya, dan kemudian melihat vocational skill apa yang bisa dikembangkan dari putra-putri kita sampai kemudian goalnya adalah anak-anak kita bisa independen tanpa kita. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Saya rasa supaya kita tidak waktunya itu berlalu larut, kita harus menentukan batasan. Kapan kita akan shifting ke satu season ke season yang lain, sehingga anak kita itu memperoleh apa yang harusnya memang mereka peroleh. Ya, karena kita lupa, kita pikir waktu hanya berputar. Waktu tidak hanya berputar, Bapak Ibu. Waktu terus berjalan, bukan hanya berputar. Artinya hari ini nggak akan terulang seumur hidup anak kita. Hari ini tidak akan terulang seumur hidup anak kita. Ya, mari kita sangat bijaksana kalau firman Tuhan berkata segala sesuatu ada waktunya. Ya, mari kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus Engkau lakukan di saat ini? Sekali lagi lagu tadi sangat luar biasa sekali. Kalau memang sedemikian rupa kita bergantung kepada Tuhan, Bapak Ibu pasti akan ada hikmat Tuhan di dalam menjalani segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak kita itu ini bicara masih soal waktu ya. Kalau kita di dalam gereja, firman Tuhan diajari bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, yang paling dalam jiwa ya Bapak Ibu ya. Jiwa, saya salah. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara soal waktu, anak kita nggak selamanya disebut anak-anak. Mereka akan bertumbuh besar, ya. Tubuhnya akan menjadi tubuh remaja, tubuh dewasa, ya. Mungkin di dalam jiwa ini kita mengenal istilah fase ya Bapak Ibu. Dia ada di fase apa? Oke, usianya kami mendampingi teman-teman yang cukup dewasa, usia 22 tahun, tetapi dia setara dengan usia 4 tahun atau 5 tahun. Nah, apabila orang tua tidak menggunakan waktu sebaik mungkin, kita sibuk, bukan nggak penting Bapak Ibu ya, kita sibuk dengan jiwanya tanpa kita melihat kebutuhan fisiknya. Sehingga misal untuk teman-teman yang dewasa ada kebutuhan biologis dan lain sebagainya, tapi kita berpikir mereka masih anak-anak, nggak tahu apa-apa, tetapi dorongan di dalam dirinya itu ada. Ketika Bapak Ibu tidak mempersiapkan itu, nanti di kemudian hari itu akan menjadi masalah yang tidak ringan. Ya, tubuh harusnya juga kita sangat perhatikan, karena tubuh ini kan yang paling kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kalau yang putri mulai menstruasi dan lain sebagainya, apa yang kita harapkan yang mampu dia tangani ketika anak spesial kita menstruasi? Kita fokus kepada jiwanya tanpa mengecilkan
mental dia, ya, kebutuhan kedewasaan dia secara mentally. Namun ketiga hal ini harus ada di dalam concern kita, sehingga waktu terus berjalan, tetapi anak kita tetap kita tanamkan sesuatu yang sesuai dengan waktu. Saya sudah di warning waktu, mohon maaf Bapak Ibu. Izinkan saya untuk sharing tentang hal ini, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, Tuhan tulis di sana, ini adalah hukum yang terutama. Yang terutama berarti ini adalah dasar dari seluruh hukum, ya Bapak Ibu. Yesus berkata kepadanya, ini ada muridnya yang bertanya. Ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu terkonek dengan Tuhan. Pastikan Bapak Ibu tidak terpisah dari pokok anggur yang benar. Karena hidup yang kita jalani tidak mudah. Pastikan Bapak Ibu melekat dengan pokok anggur yang benar, sehingga kasih Tuhan terus tercurah di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan ayat 39 berkata, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berapa banyak mami-mami yang lupa mengasihi dirinya sendiri? Udah nggak pernah ke salon, nggak pernah me time, karena kasih yang begitu rupa kepada anaknya. Tipe yang pertama tadi, yang larut. Bagaimana kita bisa mengasihi kalau bejana kasih kita itu kosong? Kalau nggak ada kasih yang Tuhan isikan di dalam hidup kita, sebetulnya kan kita mengasihi dengan rasa frustasi kan Bapak Ibu, ya kan? Nah kalau firman Tuhan bilang, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Nanam mangga ya tumbuhnya mangga. Nanamnya frustasi, hasilnya juga putra yang frustasi. No wonder banyak anak-anak, entahkah ini divergent atau tipikal, yang spesial nih atau bukan, frustasi, bingung ngadepin mamanya, katanya kasih, tetapi sebetulnya mamanya sendiri juga frustasi Bapak Ibu. Ya, ingat untuk bisa mengasihi orang lain harus ada benih kasih dulu di dalam diri kita. Kalau saya ingin memberi Bapak Ibu air, maka saya harus memiliki air itu. Kalau tidak, dari mana? Make sense Bapak Ibu ya? Kalau saya nggak punya, apa yang bisa saya berikan? Jadi pastikan bejana kasih parents itu terisi dengan baik, sehingga yang kita berikan kepada anak kita adalah juga kasih yang sesungguhnya yang Tuhan agendakan di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, anak itu adalah newcomer di dalam pernikahan kita. Mereka itu pendatang, tanpa mengurangi rasa kasih, tapi mereka itu pendatang di dalam pernikahan kita, termasuk anak spesial kita. Nah, kalau dia pendatang, mungkin nanti dia akan pergi, ya Bapak Ibu ya. Dewasa terbang, kalau tadi pupa akhirnya jadi kupu-kupu terbang. Bekerja di luar kota, sekolah di luar kota, menikah dan lain sebagainya. Bapak Ibu akan kembali dengan suami atau istri, kembali kepada settingan awal. Kalau energi kita habis untuk anak kita, kemudian anak kita pergi dalam arti apapun, apa yang terjadi? Kita menjadi orang asing, kita nggak punya tujuan, lupa dulu menikah karena apa. Jangan sampai hal ini terjadi. Perjalanan kita panjang, Bapak Ibu sekalian, mari kita atur seluruh ekspektasi kita. Saya baca satu quote dari The Postman, dikatakan pernikahan yang sehat adalah rumah bagi anak-anak.
menjadi pondasi hidup mereka untuk masa depan yang lebih baik. Ketika Bapak Ibu suami istri akur mendampingi anak spesial need-nya, saya yakin dan percaya berkat Tuhan jauh lebih besar daripada kita kirim mereka ke tempat terapi manapun. Meskipun terapi penting, tetapi jauh lebih penting adalah fondasi yang kokoh di dalam pernikahan. Nah, saya sharing sedikit. 10 menit saya masih aman, Pak? Aman. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dengan situasi di lapangan, Bapak Ibu, kemarin Pak Joni tugasi saya untuk ketemu satu parent, dan saya ngobrol dengan parent. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak sampai di titik frustasi yang seperti ini. Di dalam obrolan kami, parents ini, Bapak ya Pak Joni saya sharingkan, saya nggak sebut namanya. Parents ini merencanakan, putranya laki-laki, cukup ganteng Bapak Ibu, dan parentnya ini merencanakan, ini anak saya udah usia hampir 30, Miss. Mengungkapkan demikian. Saya sebetulnya bertanya, Ibu, pekerjaan apa yang Bapak Ibu sudah siapkan? Karena harusnya setahun lagi ini putranya ada bareng sama kami. Kembali saya tanyakan, pekerjaan apa yang dipersiapkan oleh orang tua? Tapi jawabannya di luar ekspektasi saya. Dia bilang, Miss, mulai saya nggak mempersiapkan pekerjaan. Aduh, ini Pak Joni PR kita. Dia bilang, saya merencanakan bersama suami akan ambil anak yatim piatu di salah satu panti. Kami sudah survei, ini adalah anak yang hidupnya memang sangat prihatin sekali. Saya akan ambil anak itu dan nantinya akan saya nikahkan dengan anak saya. Ini ya Bapak Ibu, dengan tujuan hati seorang ibu. Tapi mungkin kalau dalam sharing saya kali ini adalah mungkin karena frustasi. Ya, beliau bilang, dia nanti bareng sama kakaknya pun belum tentu dia akan terurus. Yang paling tepat adalah kalau dia punya anak, anaknya yang akan saya didik, saya persiapkan, dan anaknya nanti yang akan merawat bapaknya. Ibu, sefrustasi itu orang tua ketika diperhadapkan dengan putra putri spesial need-nya. Bapak Ibu sekalian, tapi dalam percakapan saya di kantor bersama tim salah satu dengan Pak Joni, ada satu parent yang kemudian juga begitu ekstrim melakukan tindakan yang melampaui batas hanya karena alasan kasih kepada anaknya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak menempel dengan pokok anggur yang benar dan punya tujuan yang jelas, membaca firman Tuhan sebagai manual book di dalam hidup kita, seliweran pikiran-pikiran yang gak tahu ujungnya kemana, ide-ide liar yang benar-benar ujungnya adalah maut. Yes, ide-ide liar yang akhirnya itu menyeret kepada duka cita yang lebih mendalam. Bapak Ibu sekalian, mari kita atur. Tuhan gak pernah salah mempercayakan anak ini ke dalam kehidupan kita. Ekspektasi kita harus kita atur, waktu kita harus kita kelola, segala sesuatunya harus kita kondisikan sedemikian rupa, sehingga ketika tiba waktunya Tuhan panggil kita, Bapak Ibu tidak kebingungan dan kekhawatiran yang mendalam, anakku akan bagaimana. Dia anak Tuhan, Bapak Ibu jangan lupa, anak kita juga anak Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang indah. Bapak Ibu mempersiapkan saja, ya, dengan tidak cuek, dengan tidak larut, dengan tuntunan Roh Kudus. Mari kita kerjakan bersama PR-PR ini sehingga anak kita sesuai dengan yang tertulis di dalam Yeremia 29, bahwa mereka pun berhak seperti yang Tuhan rencanakan, memiliki masa depan yang indah dan penuh dengan harapan,
bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang melimpah di dalam kehidupannya. Apakah kita cukup punya iman untuk putra-putri kita? Senang sekali malam hari ini bisa melihat Bapak Ibu punya komunitas yang kuat. Karena perjalanannya nggak mudah, emosi pasti juga naik turun, pentingnya ada di dalam sebuah komunitas. Jadi kalau ada orang lain, kalau di dalam pengkhotbah dikatakan, apabila kamu jatuh ada orang lain yang mengangkatnya. Tetapi wahai orang yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya, pastikan Bapak Ibu tetap bersama-sama dengan kawanan ini, ya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Saya sebagai orang yang meyakini Tuhan taruh hati untuk pekerjaan ini, kami juga akan bekerja dengan sepenuh hati, hand to hand, ya, hand in hand, dan kita melakukan yang terbaik. Terima kasih Pak, saya sudah kena warning yang kesekian kali. Terima kasih. Kita mau bagi kelompok, mungkin karena waktu cuma tinggal 9 menit, mungkin berdua atau bertiga. Mungkin dari yang tadi saya dengar, mungkin kita bisa share satu sama lain. Sebenarnya gimana sih sebagai orang tua tuh kita ekspektasinya tuh apa? Nanti anak kita nih udah pada gede gitu ya, mungkin ada yang masih kecil. Mungkin boleh saling cerita satu sama lain, saya nggak lama-lama, dan kita langsung doa tutup habis itu. Silakan bertiga-tiga ya, berdua, bertiga, silakan langsung aja.